Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, dan pembelajaran yang kedua bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin. Silahkan dicermati anak-anak. Baik, mari kita masuk materinya. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Cermati gambar berikut. Dayu, coba lihat, saya bawa apa? Tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minuman tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya? Timpal Dayu ikut senang. Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu, jawab Lani. Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan, jawab Dayu. Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya? Tanya Lani. Tentu saja, jawab Dayu bersemangat. Baik anak-anak, ayo membaca. Di sini ada wacana tentang sejarah termos. Menarik sekali anak-anak, silakan dibaca. Selanjutnya, baik, sekarang anak-anak jadi tahu ya bagaimana sejarah termos. Nah, setelah kalian membaca, tuliskan hal-hal penting dari isi paragraf. Selain termos, tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitarmu yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Bacalah bacaan berikut yang disadur dari sebuah buku pelajaran elektronik ini dengan seksama. Ayo membaca. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Silahkan anak-anak, ini sangat bermanfaat bagi kita. Baik, sekarang anak-anak bertambah pengetahuannya ya. Selanjutnya, ayo menulis. Setelah anak-anak membaca wacana tadi, silahkan mengambil inti dari masing-masing paragraf dan tuliskan di dalam kotak seperti ini, agar anak-anak mudah untuk memahami isi wacananya. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat peta konsep yang berkaitan dengan isi wacana agar mudah membuat ringkasan atau simpulan mengenai wacana tersebut. Lihat diagram seperti gambar di samping.
Baik anak-anak, sekarang ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Silahkan anak-anak melihat sekeliling rumah kalian, ada benda apa saja, apakah sifat hantarannya menggunakan sistem konduktor, isolator, dan kegunaan dari benda tersebut. Selamat mengamati. Nah, sekarang kita akan mengamati bagian-bagian termos. Sesuai dengan wacana kalian tadi, coba kita amati bagian-bagian ini. Nah, menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Silahkan diamati anak-anak. Perhatikanlah gambar cerita berikut. Lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Dilihat anak-anak, ini ada gambar, ada sampul buku, dan ada gambar poster. Dilihat baik-baik, menarik bukan? Mari kita lanjut. Nah, tuliskan kesanmu. Contoh yang pertama, gambar cerita dari buku pelajaran. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Jadi anak-anak bebas mengungkapkan kesannya sesuai dengan yang kalian rasakan. Dan selanjutnya. Nah, sekarang setelah kalian memahami materi hari ini, ada tugas dari Bu Guru. Yang pertama, apakah fungsi sebuah termos? Yang kedua, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan tersebut. Yang ketiga, tuliskan kesanmu terhadap gambar tersebut. Dicermati gambarnya. Dan yang keempat, sebutkan masing-masing 2 benda konduktor dan 2 isolator dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ya anak-anak ya? Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.